Tiga berita terupdate hari ini yang dinanti-nanti diawali dengan pelatih Australia, Tony Popovich sempat nyindir Patrick Kluivert dengan nada meremehkan, tapi jawaban santai Kluivert malah bikin respect. Coach Justin yang sempat ngobrol langsung sama Kluivert selama 10 menit membongkar reaksi elegan pelatih timnas Indonesia ini. Gak sabar kan pengen denger kelanjutan beritanya? Simak terus sampai habis ya. Disusul berita kedua yang gak kalah serunya, skuad Garuda yang dijadwalkan bertempur dengan Australia dan Bahrain di bulan Maret. Dua pertandingan yang bakal menentukan nasib kita di babak kualifikasi. Awalnya pelatih Patrick Kluivert menargetkan 4 poin dari 2 laga ini. Tapi sekarang supporter meminta target itu diubah. Kenapa? Simak ulasannya. Dan berita terakhirnya juga nggak kalah menarik, Rahmat Darmawan bongkar kekuatan timnas Indonesia di era Kluivert. Menurut ex-pelatih Sriwijaya FC ini, tim kepelatihan Kluivert punya kualitas yang menjanjikan dan bisa membawa Garuda melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi pertanyaannya apakah ini cukup? Yuk kita ulas semua berita menarik hari ini sampai tuntas. Kluivert dibully Popovich. Jawaban santainya bikin respect. Drama jelang laga Australia versus Indonesia makin panas, gengs. Pelatih Australia, Tony Popovich sempat nyindir Patrick Kluivert dengan nada meremehkan, tapi jawaban santai Kluivert malah bikin respect. Coach Justin yang sempat ngobrol langsung sama Kluivert selama 10 menit membongkar reaksi elegan pelatih timnas Indonesia ini. Sindiran panas Popovich bikin geram Coach Justin. Jelang duel timnas Indonesia versus Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Tony Popovich keluarin komentar yang bikin panas. Dia bilang kalau Kluivert emang punya nama besar sebagai pemain, tapi sebagai pelatih masih belum terbukti. Kita lihat sejarah kepelatihannya. Kluivert belum punya pengalaman panjang sebagai pelatih kepala, ujar Popovich dikutip dari ESPN. Gak butuh waktu lama, komentar ini langsung bikin Coach Justin geram. Lewat channel YouTube Jebret Media TV, dia ngeritik keras pernyataan Popovich yang dianggapnya gak perlu dan bernada meremehkan. Mereka meremehkan itu salah besar Popovich. Ini pelatih-pelatih yang kadang-kadang gue gak ngerti. Ini masalah ego atau apa? Ujar Coach Justin dengan nada kesal. Menurutnya nggak ada alasan buat Popovich ngeluarin statement kayak gitu, apalagi jelang pertandingan penting. Bertemu 10 menit, Coach Justin ungkap reaksi kalem Kluivert. Di tengah panasnya situasi, Coach Justin ternyata sempat ngobrol langsung dengan Patrick Kluivert selama 10 menit. Dalam pertemuan itu, Kluivert sadar bahwa banyak pihak, termasuk Popovich yang meremehkannya. Tapi jawaban yang diberikan justru bikin respect. Gua ketemu Kluivert 10 menit. Dia bilang sama gue jadi dia tahu gue dibully dan lain-lain karena gue dukung dia, kata Coach Justin. Alih-alih terpancing emosi, Kluivert malah nyantai dan menjawab dengan elegan. Justin santai saja, nanti hasil yang berbicara. Gila! Jawaban ini benar-benar menunjukkan kelas Kluivert sebagai pelatih. Gak butuh ribut-ribut di media, dia lebih memilih fokus buat ngebuktiin segalanya di lapangan. Pelatih kelas dunia fokus pada hasil. Coach Justin menganggap sikap Kluivert ini sebagai bukti bahwa dia memang seorang pemimpin sejati. Daripada terjebak perang kata-kata, dia lebih memilih untuk bekerja keras dan membiarkan hasil yang menjawab semua keraguan. Gua rasa itu statement yang tepat, karena pada akhirnya hasil yang berbicara. Kecuali nanti kita lihat di jangka panjang permainan yang berbicara, tambah Coach Justin. Laga panas, mampukah Kluivert bungkam keraguan? Laga antara Australia versus Indonesia bakal digelar di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Semua mata tertuju ke duel ini apalagi setelah pernyataan kontroversial dari Popovich. PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia dibantu Alex Pastor, Denny Lanzat, dan Gerald Vandenburg. Struktur baru ini diharapkan bisa membawa Garuda terbang lebih tinggi. Apakah Kluivert bisa membungkam kritik dan membawa timnas Indonesia mencetak sejarah? Kita tunggu aksinya di lapangan. Garuda di dadaku, bungkam mereka di lapangan. Hajar atau gagal? Timnas Indonesia harus ubah target lawan Australia.
Timnas Indonesia bakal kembali bertempur di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan laga bulan Maret ini bisa jadi momen emas yang nggak boleh disia-siakan. Skuad Garuda dijadwalkan bentrok dengan Australia dan Bahrain, dua pertandingan yang bakal menentukan nasib kita di babak kualifikasi. Awalnya pelatih Patrick Kluivert menargetkan 4 poin dari 2 laga ini. Tapi sekarang supporter meminta target itu diubah. Kluivert mau main aman, ternyata fans gak mau. Sejak Januari lalu, Kluivert dengan percaya diri menyebut bahwa 4 poin adalah target realistis. Skemanya? 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Melihat kekuatan lawan, kemenangan diincar saat melawan Bahrain di Gelora Bung Karno pada 25 Maret nanti, sementara melawan Australia hasil imbang dianggap sudah cukup bagus. Tapi sekarang fans nggak puas. Kenapa? Karena Australia datang dalam kondisi pincang. Soceros kemungkinan kehilangan 7 pemain inti mereka dan ini bikin banyak supporter yakin kalau Indonesia harus mengincar kemenangan, bukan sekadar hasil seri. Soceros krisis pemain, Indonesia harus manfaatkan kesempatan ini. 1 persatu pemain utama Australia bertumbangan. Yang terbaru, Nestori Irankunda mengalami cedera ankle saat bermain di klub Swiss Grasshopper. Sebelumnya, Alessandro Circati juga tumbang karena cedera ligamen lutut dalam kurung ACL saat memperkuat Parma. Belum cukup, masih ada Thomas dengan rekan satu tim Sandy Walsh di Yokohama F. Marinos yang juga mengalami cedera ankle. Lalu di awal tahun ini, Haris Soutar mengalami cedera tendon Achilles saat membela Sheffield United dan kemungkinan absen hingga akhir 2025. Nggak berhenti di situ, 3 pemain lain Jordan Boss, Conor Metcalfe, dan Kusini juga masuk daftar cedera. Dengan kondisi ini, Soceros datang ke Indonesia tanpa beberapa pemain terbaiknya. Bukankah ini momen emas banget? Supporter pun sepakat bilang nggak ada alasan harus menang. Situasi ini bikin fans Indonesia makin semangat dan nggak mau lihat tim kesayangan main aman. Banyak netizen yang menyerukan kalau ini adalah kesempatan langka untuk mengalahkan Australia. Tak mungkin kita bisa membuang pertandingan ini. Sebuah kemenangan adalah keharusan, kata akun @Thindolat di media sosial X. Ada juga yang menyebut bahwa ini seperti takdir untuk Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Seolah Indonesia sudah ditakdirkan berpeluang besar masuk Piala Dunia. Tinggal bagaimana caranya kita memanfaatkan peluang tersebut, tulis akun @match_modi. Meski begitu, ada juga yang tetap realistis. Ranking FIFA Indonesia masih di posisi 127, sementara Australia ada di peringkat 26. Artinya meskipun mereka kehilangan beberapa pemain, mereka tetap punya skuad yang kuat dan pengalaman lebih banyak. Jadi harus gimana nih? Mungkin yang terbaik adalah Kluivert mengubah strateginya. Awalnya dia targetkan hasil imbang, tapi dengan melihat kondisi terkini nggak ada salahnya mencoba lebih agresif. Bermain bertahan dan mengincar serangan balik cepat bisa jadi taktik jitu, apalagi dengan dukungan penuh supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertanyaannya, apakah Timnas Indonesia siap memanfaatkan kesempatan ini? Atau justru kita bakal menyia-nyiakan momen berharga ini? Semua mata akan tertuju ke laga ini. Rahmat Darmawan bongkar kekuatan Timnas Indonesia di era Kluivert. Timnas Indonesia lagi ramai dibicarakan nih. Kali ini bukan soal pemain, tapi komposisi tim pelatih yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Menurut ex-pelatih Sriwijaya FC Rahmat Darmawan, tim kepelatihan ini punya kualitas yang menjanjikan dan bisa membawa Garuda melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi pertanyaannya, apakah ini cukup? Nama besar namun di bangku pelatih, apakah cukup? Kluivert memang punya nama besar di dunia sepak bola, begitu juga asistennya Alex Pastor, Danny Lansat, Gerald Vandenburg, dan pelatih kiper Sjoerd Woudenberg. Tapi seperti yang dibilang Rahmat, pemain hebat belum tentu jadi pelatih hebat. Mereka punya nama besar, tapi tetap harus kita lihat dulu kinerjanya. Semoga bisa menjawab ekspektasi tinggi fans, kata Rahmat di YouTube Arya Sinulinga. Dengan tambahan pelatih lokal untuk mendampingi, Kluivert dan timnya punya semua alat untuk sukses. Sekarang tinggal bagaimana mereka memanfaatkannya. Persaingan ketat di Timnas, siapa yang terpilih? Selain membahas pelatih, Rahmat juga memprediksi susunan pemain Timnas Indonesia di era Kluivert. Dia menilai kalau Kluivert bakal pakai formasi 4 back dengan beberapa nama yang sulit tergantikan.
Back kiri, jelas Calvin Verdonk. Dia kuat bisa overlap dan punya visi bermain yang bagus. Nggak cengeng pula, kata Rahmat. Di bek kanan persaingan ketat antara Sandy Walsh, Asnawi, Mangkualam, dan Kevin Dix. Saya rasa Kevin Dix bakal jadi pilihan utama prediksi Rahmat. Sementara bek tengah ada stok melimpah, Mas Hilgers, J. Idzes, Elkan Bagot, Jordi Amat, Rizky Ridho, hingga Muhammad Ferrari. Bagaimana dengan lini tengah? Rahmat berharap duet Tom Haye dan Nathan Chu Aon bisa mengatur tempo permainan. Nathan bisa menjelajah dan Calvin Verdonk biasa overlap, jadi bisa saling melengkapi, katanya. Gelandang serang, Marcelino, Ferdinand, atau Ricky Kambuaya jadi opsi utama. Sedangkan di sayap, Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk jadi pilihan. Untuk posisi striker, Rahmat menjagokan Ole Romani. Indonesia butuh striker komplet. Ole bisa jadi solusi, tapi kita juga harus siapkan alternatif, misalnya Struijk atau Ramadan Sananta tambahnya. Berikut ini prediksi formasi timnas Indonesia versi Rahmat Darmawan. 11 Garuda, Ma Artan Paes dalam kurung PG, Kevin Dix, Mas Hilgers, J. Idzes, Calvin Verdonk, Tom Haye, Marcelino Ferdinand, Nathan Chu Aon, Rafael Struijk, Ole Romani, Ragnar Oratmangoen. Nah, bagaimana pula pendapat Rahmat saat nanti timnas Indonesia melawan Australia? Parkir bus atau berani tampil menyerang? Rahmat menilai Socheros adalah lawan berat, jadi hasil imbang sudah cukup bagus, apalagi jika berhasil menang. Melawan Australia nanti lebih baik kita menunggu dan menyerang balik, kata Rahmat. 1 poin di Australia itu sudah lumayan. Rahmat mengingat pertemuan sebelumnya di Jakarta yang berakhir 0-0. Waktu itu kita lebih banyak bertahan. Bisa jadi itu strategi 5-4-1 atau memang kita yang dipaksa bertahan, katanya. Dengan waktu persiapan yang sempit, Kluivert harus pintar-pintar memilih pemain yang punya jam terbang tinggi di klub. Pelatih butuh pemain yang sudah matang karena latihan di timnas waktunya terbatas, tambahnya. Jadi apakah Kluivert bisa membawa Indonesia ke level berikutnya? Atau ini hanya hype sesaat? Kita tunggu aksinya.